Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yoel, salah satu kitab dari nabi-nabi kecil yang ada dalam perjanjian lama, dan kita telah sampai di pasal yang kedua. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Pada awalnya kita perlu mendapatkan gambaran tentang judulnya atau tema pasal 2 dari kitab Yoel. Kita tahu bahwa nubuat ini memiliki satu tema, ini berbicara tentang hari Tuhan. Kita tahu bahwa frasa hari Tuhan disebut 5 kali. Sekali di pasal 1, sekali lagi di pasal 3. Dan 3 kali di pasal 2. Ini menandakan bahwa Yoel akan berfokus pada hari Tuhan di dalam pasal ini. Dalam pasal 1, Yoel berbicara tentang keganasan serangan yang akan datang pada umat itu. Kerajaan selatan yang adalah belalang itu adalah serangan yang terjadi sebelum penulisan nubuat ini. Namun itu adalah sebuah potret. Belalang, pasukan besar ini adalah potret dari apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dan ini juga merupakan potret dari apa yang akan terjadi di masa depan yang jauh, di masa depan yang sangat jauh. Masa depan yang dekat adalah Raja Asyur yang akan datang dan tidak ada langsungan hidup darinya kalau dilihat dari bahasa dalam Yesaya 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayapnya yang kembangkan akan menutup santero negerimu. Ya Immanuel. Namun ada sebuah potret masa depan yang benar sekali. Di masa mendatang, Raja Utara yang disebut di sini yang datang dari utara, bangsa Asyur akan datang. Ia juga akan menyapu bersih segalanya. Jadi ayat 1 sampai ayat 11 berbicara kepada kita tentang serangan ganas ini. Ayat 12 sampai ayat 17 berbicara tentang sebuah panggilan untuk bertobat. Ayat 18 sampai 27 adalah jawaban Tuhan yang menakjubkan. Pasal ini diakhiri dengan berkat-berkat rohani yang akan terjadi pada hari Tuhan yang besar dan menakjubkan. Baik, saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Kita perlu memperhatikan ini dengan serius, karena rinciannya menuntut kejelasan.
Saya perlu sebuah komentar tentang ayat pertama, tiuplah sangkakala di Sion. Bicara tentang apakah peniupan sangkakala? Meniup sangkakala seperti yang kita pelajari dari kitab Bilangan pasal 11 adalah untuk dua alasan, dan keduanya ada dalam pasal kita saat ini. Alasan pertama adalah untuk mengumpulkan bangsa untuk berperang ketika musuh hendak menyerang. Mereka biasa meniup sangkakala untuk bersiap-siap berperang. Inilah yang kita lihat di ayat 1, tiuplah sangkakala di Sion. Ketika kita melangkah lebih jauh dari ayat 15, kita akan menemukan sangkakala ditiup untuk alasan lain. Apakah itu untuk menyembah Allah? Karena seperti untuk ayat 15 dalam pasal ini, alasannya tidak persis menyembah tetapi mohon kepada Allah untuk menyelamatkan mereka. Jadi mereka berkumpul untuk memohon menyembah Allah agar menyesal karena hukumannya dan belas kasihan kepada umat ini. Jadi mencari Tuhan. Mencari Tuhan untuk mohon belas kasihan, ya. Karena itu Yoel berkata dalam ayat 15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa. Benar. Baik. Setelah ia katakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Mohon berikan kami sebuah gambaran tentang apa yang dimaksud dengan hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Itulah bahasan utama dari nubuat Yoel. Itulah saat ketika keangkuhan manusia direndahkan. Dan orang sombong keangkuhan manusia. Sekarang manusia itu angkuh, sombong. Namun ada satu hari, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tak menjulang. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Seperti semua hari dalam Alkitab memiliki malam dan pagi hari. Malamnya adalah malam yang paling menakutkan yang pernah terjadi pada manusia. Saya pikir di sini Allah memberitahu kita bahwa tentara yang akan datang seperti mereka tidak pernah dan tidak akan ada yang seperti itu. Pagi dari hari itu yang juga kita baca di pasal ini akan menjadi kebahagiaan dan sukacita yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal penciptaan sampai akhir. Jadi hari Tuhan adalah hari ketika Tuhan tinggikan keangkuhan manusia direndahkan dan orang sombong dan terhormat itu direndahkan. Hanya Tuhan yang akan ditinggikan pada hari itu. Oke, Saudara Yosef mau memberikan gambaran tentang musuh yang akan datang. Apa sifat-sifatnya sebagaimana disebutkan? Nah, faktanya penjabarannya adalah mengerikan. Dikatakan dalam ayat 2 tentang sebuah bangsa yang besar dan kuat yang belum pernah ada sebelumnya ataupun akan ada lagi sesudah mereka. Api menghanguskan mereka dan di belakang mereka api berkorban menyala. Saya juga percaya bahwa itu bicara kepada kita tentang sebuah potret menakutkan. Negeri itu seperti Taman Eden sebelumnya. Itulah kemakmuran dan keberbuahan yang tertinggi. Negeri yang bahagia, tapi bagaimana antara itu akan membuatnya tak ada sisanya. Setelah Raja Ganas ini berlalu, musuh yang ganas, tetapi di belakang mereka sebuah padang gurun yang tandus dan tidak ada yang luput darinya. Sampai titik itu kesulitan dan kesengsaraan akan datang. Dari kesengsaraan ini, Kristus berkata bahwa tidak ada yang menyamainya sejak awal dunia dan tidak akan pernah ada. Tentu Anda telah berkata bahwa ada satu musuh dalam sejarah yang akan datang ke atas negeri itu, Ya. bangsa Asyur. Namun akan ada musuh di masa depan dan inilah yang Benar. akan terjadi setelah pengangkatan gereja, Baiklah. yaitu seorang raja dari utara atau bangsa Baiklah. Asyur. Sempurna. Saya juga perlu mendengar sebuah komentar tentang perkataan ini saat saya sampai di ayat 10 yang berbunyi, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapa yang dapat menahannya? Setelah Yoel berbicara tentang atribut musuh, ia mulai berbicara tentang Tuhan. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Mohon jelaskan mengapa Yoel mengubah arah pembicaraan untuk berbicara tentang Tuhan. Nah, saudara, ayat kita paham dari ayat ini bahwa bukan hanya tentara ganas ini memerangi umat ini, tetapi juga bahwa Tuhan ada di balik semua ini. Tentu saja ia melakukan itu untuk mendisiplin umatnya. Jadi misalnya ia berkata, Tuhan pendengarkan suaranya di depan tentaranya. Jadi tentara yang menakutkan ini dianggap sebagai tentara Tuhan. Saya percaya ini bukanlah sebuah gambaran yang aneh karena saat kita membaca ayat 25 yang beritahu kita tentang belalang, dikatakan dalam ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Karena itu seakan-akan Tuhan mengizinkan belalang mengizinkan bangsa Asyur di masa lalu
dan akan mengizinkan bangsa Asyur di masa mendatang. Semua tujuannya seperti yang kita lihat di ayat 13 adalah bahwa Tuhan memanggil umatnya untuk bertobat dan kemudian berbelas kasihan atas mereka dan meluputkan mereka. Seakan Alkitab banyak kali meneguhkan fakta bahwa tidak ada musuh yang pernah datang melawan umat Tuhan kalau tidak diizinkan oleh Tuhan dahulu. Tuhan Benar. memakai musuh-musuh sebagai alat untuk mendisiplinkan umatnya. Benar. Jadi sungguh saudara ayat, segalanya adalah oleh izin Tuhan. Kita melihat dalam pasal ini bahwa Allah mengirimkan kepada umatnya dua hal yang saling berlawanan. Jadi contohnya dalam ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Lalu dilanjutkan dengan ayat 25, tentaraku yang besar, yang aku kirim ke antara kamu. Jadi ketika belalang datang, Allah lah yang mengirimkannya. Saat ia akan mengirim kebaikan, dia juga lah yang mengirimkannya. Sungguh sangat baik bagi seorang percaya untuk berusaha dengan Allah dengan mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan atau bahwa ia sedang sial atau saat ia datang terlambat atau lebih awal. Allah mengizinkan segalanya dan punya sebuah tujuan di baliknya. Orang bijak adalah dia yang memikirkan hal-hal dari Allah. Saya juga ingin menarik perhatian kepada sebuah kata yang penting dalam ayat 11, pelaksana firman-Nya kuat. Jadi itu seakan-akan Tuhan tidak hanya tahu tetapi juga memberitahu kita tentang apa yang akan terjadi. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Namun ia berkata di sini bahwa ia melaksanakan apa yang telah ia katakan. Jadi aku mengawasi firman-Ku untuk melaksanakannya. Aku memberikan firman dan aku menggenapi apa yang sebelumnya telah ku katakan. Baik, untuk kita belajar bahkan dalam sehari-hari kita sekarang, dan setiap saat kita melanjutkan program harian, apapun yang terjadi pada kita, itu selalu diketahui oleh Allah. Jadi jika saya diperlakukan dengan tidak adil, entah oleh sesama, bos, kolega, orang yang lewat, saya datang pada Tuhan dan berkata padanya, ini bukan terjadi di belakangmu, tentunya engkau telah mengizinkannya. Engkau mengetahuinya. Benar. Namun kita seperti menerima dari tangan manusia, kita akan kehilangan banyak hal karena kita tidak memahami bagaimana peristiwa itu terjadi. Bahkan jika kadang-kadang tidak baik, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan, namun tidak bagi semua orang, buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka. Yang dilatih olehnya. Buah kebenaran. Apa arti dilatih oleh disiplin? Itu berarti saat Anda berkata bahwa saya datang pada Tuhan dan berkata kepadanya, mengapa engkau mengizinkan penyakit ini, kehilangan ini atasku? Mengapa aku jatuh? Engkau yang mengizinkan. Jadi tolong beritahu saya. Apa yang kau ingin katakan kepadaku? Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kepala belalang adalah seperti kepala kuda. Kata belalang dalam bahasa Italia artinya seekor kuda kecil. Dan dalam bahasa Jerman itu adalah kuda jerami. Karena kuda memakan jerami, belalang juga akan memakan setiap tanaman hijau. Di sini kita mendapati bahwa Nabi Yoel menjabarkan itulah belalang dan menerapkannya pada hari Tuhan. Urutan tentara ini begitu ketat, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Mereka berbaris pada jalannya masing-masing. Mereka tidak berbelok dari jalan mereka dan antusiasme mereka mencengangkan. Yoel berkata tentang mereka, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, mereka menyerbu ke dalam kota. Tidak heran jika Allah telah memakai serangga belalang yang hina dengan hebat. Tidak bisakah dia memakai pasukan besar dalam kekuatan yang menakutkan sehingga membuatnya terdengar menakutkan? Sistemnya ketat dan antusiasmenya mencengangkan. Saudara ayat 12 berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis dan dengan mengadu. Mengapa ia tidak meminta mereka untuk kembali dengan membawa persembahan? Panggilan untuk kembali dan permintaan Allah untuk berbalik dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan bukan dengan mempersembahkan korban-korban. Sebenarnya pada faktanya mereka tidak perlu membawa korban persembahan lagi. Seperti Mazmur 50 berkata, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, bukan karena korban sembelihanmu? Aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Mereka tidak kekurangan korban apapun, mereka melakukan yang terbaik mengenai korban persembahan. Apa yang kurang dari mereka adalah pertobatan, menangis, dan berpuasa. Saya pikir adalah poin yang sama yang juga kita lihat dalam Yesaya 1. Dalam Yesaya 1, Tuhan berkata, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Aku tidak tahan dengan dosa dan pertemuan kudus. Nah Tuhan, apa yang engkau inginkan? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik,
Jadi Allah menghendaki kejujuran dalam rahasia tidak hanya sebagai pura-puraan, bukan untuk bersembahkan korban sementara hatiku masih jauh darinya sepenuhnya. Baik, Saudara Yosef, apa yang Anda lihat dalam kata-kata berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu? Berbicara tentang apakah hati? Nah, ini mengingat kita dengan perkataan Samuel kepada umat itu dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ketika umat itu berbalik, menangis dan bertobat kepada Samuel. Maka ia berkata kepada mereka, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi syaratnya bukan cuma berbalik dengan ucapan di bibir saja. Ada juga orang-orang yang pergi ke gereja, berdoa dan mengatakan perkataan, tetapi perkataan ini tidak berasal dari hati mereka. Inilah pertobatan yang dangkal dan berpura-pura. Yang seperti pertobatan Firaun, yang biasa berkata kepada Musa dan Harun, aku telah berdosa. Tetapi begitu tulah diangkat, dia akan kembali ke dosa yang sama. Di manakah pertobatan sejati? Sebab itu Tuhan tidak menghendaki sekedar penampilan dari luar. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, di sini Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, berpuasa dengan menangis dan dengan mengaduh, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 beritahu kita tentang seorang raja yang jahat. Saat ia mendengar tentang tragedi perempuan yang makan, dua perempuan yang sepakat memakan anak dari perempuan pertama, lalu pada hari kedua perempuan yang lain menyembunyikan anaknya. Jadi ketika Raja Israel mendengar hal itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Itu adalah raja yang jahat. Lalu ia berkata bahwa ia akan membunuh Elisa. Jadi raja yang jahat ini mengoyakkan pakaiannya. Allah tidak ingin pakaian yang dikoyakkan, namun ia menghendaki sesuatu yang lain. Dan koyakkanlah hatimu. Allah mencari hati dan batin, bukan hanya penampilan luar. Pertobatan yang tulus dari hati bukan hanya lahiriah yang tampak dari luar. Benar. Pengoyakan pakaian adalah revolusi lahiriah. Benar. Seharusnya diperlukan pengoyakan hati. Tentu saja tidak ada keberatan dengan pengoyakan pakaian sepanjang ada suatu duka cita sejati di hati. Hamba-hamba Allah yang saleh seperti Yosua dan Musa, mereka mengoyakkan jubah mereka, tetapi kesedihan itu dalam. Bukan hanya kepura-puraan luar. Oke. Penampakan. Baik, sesudah itu Yoel mulai berbicara tentang Allah yang berkata, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, karena ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Saya ingin menyoroti atribut-atribut Allah, pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah setia. Nah, semua atribut ini mendorong setiap orang yang bertobat untuk kembali kepada Allah. Bahkan orang Niniwe yang sangat jahat. Itu adalah sebuah kota yang besar dan Allah berkata, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu adalah pada zaman Nabi Yunus. Namun ketika mereka kembali kepada Tuhan dalam pertobatan, Dia mengampuni mereka. Kemudian dalam doanya Yunus mengatakan bahwa dia tahu Tuhan akan mengampuni mereka. Aku tahu itu Tuhan, oleh karena itu aku mencoba melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Tuhan, dan Dia mencantumkan atribut-atribut yang sama. Engkau Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Izinkan saya mengatakan bahwa atribut ini mendorong saya dan mendorong setiap orang yang telah berdosa terhadap Tuhan untuk kembali kepadanya. Pertobatan harus dengan sepenuh hati. Jika Anda kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Anda akan menemukan Dia murah hati dan penyayang, panjang sabar, berlimpah dalam kasih setia, dan menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya, bertobatlah kepada Allah kita karena Ia akan mengampuni dengan murah hati. Baik, mungkin karena hadirin mendengarkan saat kita membaca Alkitab yang berkata bahwa Tuhan menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya, jadi kita perlu perjelas arti menyesal. Karena itu juga ditulis tentang Allah, bahwa Allah tidak berdusta. Apa arti menyesal di sini? Nah, jika kita benar-benar bertobat, Allah siap dalam kasih karunia-Nya yang menakjubkan bahwa walau Ia berkata Ia akan melenyapkan kejahatan, namun jika Ia menemukan adanya pertobatan, Ia akan berubah pikiran terhadap kejahatan saya, misal dari apa yang telah Ia ucapkan terhadap saya. Karena saya telah bertobat. Jadi Ia tidak akan mengubah perkataannya. Seseorang berkata, ketika saya berjalan, angin menghadapku. Tapi ketika saya berbalik, angin menjadi searah dengan saya, membantu saya, bukan melawan saya. Apakah angin berubah arah? Atau saya yang mengubah arah saya? Jadi, ketika orang berdosa mengubah arahnya, Tuhan dalam hal ini menyesal karena hukumannya. Tentunya tanpa ada perubahan apapun dalam atribut-atribut utamanya. Mungkin apa yang menyimpangkan gambaran ini di benak beberapa pemirsa adalah arti kata penyesalan bagi mereka. Ya. Bagi saya sebagai manusia, saya menyesali sesuatu yang salah yang saya lakukan. Sesuatu yang terjadi di masa lalu ketika saya menemukan bahwa saya salah dan saya menyesal melakukan hal itu. Benar. Saya seharusnya tidak melakukan itu. Tetapi Allah tidak membuat kesalahan-kesalahan. Itu adalah sesuatu di masa depan di mana Dia melaksanakan penghakiman. Tapi karena adanya pertobatan, Ia mengubah hukumnya dalam belas kasihan.
Ini bukan seperti penyesalan yang dialami manusia. Penyesalan Allah adalah sebuah perubahan keputusan yang akan ia buat. Karena saya bertobat, dia mengangkat hukuman terhadap saya. Seseorang mengatakan sebuah pernyataan yang baik, ia berkata bahwa Tuhan berkata melalui Yunus 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Mereka tidak menunggu 40 hari untuk berubah dari jalan-jalan mereka. Segera sudah mereka mendengar pesan ini, itu seakan-akan mereka tidak ditunggang balikan, tetapi dipulihkan. Jadi mengapa Allah mau menunggang balikan mereka? Benar. Kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Ayat 14 mengatakan, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Apakah maksudnya bahawa ia akan meninggalkan berkat? Melanjutkan kata-kata itu Saudara Yosef, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Kami butuh komentar tentang korban sajian dan korban curahan itu. Ya. Apa sejarah semua itu? Nah, jika kita membaca pasal 1 ayat 9, dikatakan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Mengapa? Karena belalang telah menghabiskannya. Mereka melahap korban sajian dari ladang dan korban curahan dari kebun anggur. Jadi mereka mempunyai beberapa hal yang begitu penting. Biji gandum dan anggur. Gandum dan anggur. Benar. Mazmur 4 berkata, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Kedua hal itu begitu penting. Belalang tidak menyisakan apa-apa bagi mereka. Karena belalang tidak menyisakan apa-apa, lalu bagaimana saya dapat mempersembahkan korban pada Tuhan? Dari mana saya akan bawa korban persembahan? Ladang tidak menghasilkan dan kebun anggur tidak menghasilkan. Belalang menghabiskannya. Jadi saya ingat dalam pasal 1 ayat 9, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan sebagai hasilnya berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Di sini, Yoel berkata, jika Anda bertobat, Allah akan meninggalkan berkat-Nya. Berkat apa ini? Korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah kita. Jadi kebaikan akan kembali lagi ke ladang dan kebun anggur. Pada saat itu kita akan dapat membawa kepada Tuhan korban sajian dan dapat membawa kepada Tuhan korban curahan, dan ini dianggap sebuah berkat. Jadi suatu tindakan berbalik, sekali lagi, untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk menyembah, mempersembahkan korban sajian, korban curahan, ini adalah ekspresi menyembah Allah. Benar, pada waktu yang sama, Dia akan mengembalikan kekayaan yang sudah hilang darimu, karena Baik. barang siapa meninggalkan Allah menjadi miskin. Jika kita ingin sampaikan pesan kepada salah satu pemirsa, yang mungkin suatu hari memiliki hubungan dengan Tuhan dan mempersembahkan korban rohani, dan dulu biasa menghadiri pertemuan-pertemuan dan bernyanyi, tetapi karena kejahatan tertentu, dalam hidupnya, persembahan itu tidak lagi dilakukan, dan korban dihentikan. Dia tidak lagi datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Dia tidak bernyanyi atau memikirkan kehadiran Tuhan lagi. Mungkin dia rindu hari-hari itu. Apa yang akan Anda katakan kepadanya? Bagaimana dia bisa kembali kepada Tuhan, dan bagaimana dia bisa mempersembahkan korban lagi kepada Allah? Ya, nah, saya tidak akan beritahu dia untuk pergi dan persembahkan itu. Namun saya akan beritahu dia perkataan yang sama yang ada dalam Yoel di sini. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Saat Anda mengakui dosa-dosamu dan bertobat daripadanya, Tuhan sanggup melakukan seperti yang kita baca dalam pasal yang sama ini. Pernyataan manis dalam ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Jadi, berkat akan datang dari Tuhan, bukan sebaliknya. Saya hanya perlu bertobat. Jalan pertobatan akhirnya akan memimpin kepada berkat. Oke, terima kasih. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Pasal 2 dimulai dengan panggilan untuk meniup sangkakala. Apa yang dimaksud dengan meniup sangkakala? Apa yang dibicarakannya? Peniupan sangkakala berbicara tentang salah satu dari dua hal pengumpulan umat itu untuk berperang atau bertobat dan kembali Bertobat kepada dan Allah. kembali Kepada Allah. kepada Allah. Bagaimana Saudara Yosef? Baiklah. Baik. Mulai dari ayat 2, Yoel berbicara kepada mereka tentang musuh yang datang menyerang negeri itu. Siapakah yang dimaksud dengan musuh itu? Yang dia maksud adalah orang Asyur yang di dalam sejarah benar-benar datang menyerbu negeri itu. Tetapi ada orang Asyur di masa mendatang yang akan datang selama masa kesusahan besar. Baik, Saudara Yosef. Baiklah. Baik. Orang Asyur di masa mendatang akan datang pada akhir masa kesusahan Benar. besar. Ini adalah Raja Utara di masa mendatang. Benar. Oke. Setelah dia mengatakan tentang Allah bahwa dia murah hati dan penuh belas kasihan, dia juga berkata bahwa dia akan berbalik dan mengalah dan meninggalkan berkat di belakangnya, korban sajian dan korban curahan. Apa mungkin untuk mengatakan tentang Allah bahwa dia akan menyesal?
Kita mengerti bahwa mengalah tidak mengubah atribut Allah, tetapi pernyataan dan dia menyesal adalah hukumannya. Sesungguhnya digenapi jika dia menemukan dalam diriku pertobatan sejati. Untuk mengubah penghakimannya yang akan ditimpakan Untuk kepada mengubah saya. penghakimannya. Baiklah. Tapi menyesal tidak berarti dia menyadari bahwa dia membuat suatu kesalahan dan memutuskan untuk Tidak. memperbaiki. Terima kasih saudara Tuhan Yosef, berkati. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan kepada Anda frasa ini dalam Yoel 2 ayat 13. Apa yang dikatakan dalam Yoel 2 ayat 13? Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pertobatan sejati adalah cara untuk kembali kepada Allah. Mengoyakkan pakaian adalah sebuah ekspresi dari pertobatan yang tampak dari luar. Itulah ciri-ciri pertobatan. Namun mengoyakkan hati, Allah menghendaki hati. Dia ingin Anda ketika Anda kembali padanya untuk kembali dengan sepenuh hati, menyalahkan diri sendiri. Dan ketika Anda mengaku di hadapannya, akuilah hal-hal tersembunyi dari hatimu, rahasia hatimu. Allah menginginkan ketika Anda kembali untuk kembali dengan tulus, untuk menawarkan pertobatan yang tulus dan meninggalkan kejahatanmu. Banyak orang datang ke hadapan Tuhan dan banyak orang memperlihatkan penampakan pertobatan seolah-olah mereka mengoyakkan pakaian luar. Tetapi Allah menghendaki hatimu. Pemirsa terkasih, untuk diberkati dalam hidupmu, singkapkanlah dirimu di hadapan Allah. Pemirsa terkasih, supaya Allah berkenan kepadamu, terbukalah di hadapannya agar dia dapat menaungimu. Datang dan koyakanlah hatimu di hadapan dia, seakan Anda berkata kepadanya, kerusakan merajalela di hatiku, dan aku butuh hati yang baru. Ciptakanlah hati yang bersih ya Allah. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماءه أجزل لك العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضعيف يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريح فيبصر حتى الضريح Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.